Pernah nggak lu mikir, dari mana asalnya huruf A? Kok bentuknya kayak segitiga ada kakinya? Terus kenapa habis A itu B? Kenapa gak Z? Kenapa ABCD gak ZRTU? Bukannya habis A itu SDFG ya? Lo kira keyboard, tapi bener juga bre, gak pernah gue pertanyakan. Alfabet Latin selalu kita pakai buat ngechat mantan, kepoin buzzer, sama ngekritik kasus korupsi. Ini bukan bikinan alien guys, dan yang pertama nyiptain bukan orang Inggris. Yuk kita cari tahu. Kita perlu menjelajahi waktu ke tahun 1800 sebelum Masehi di Sinai, Mesir. Di sana ada pekerja tambang dari bangsa Semit. Mereka ngelihat hieroglif Mesir yang bentuknya ribet banget. Ada yang gambar burung, orang duduk, ular, rumah. Gambar apaan ini? Akhirnya mereka ngide nih. Gimana kalau kita bikin simple? Akhirnya hieroglif Mesir yang bentuknya kerbau liar atau sapi yang dalam bahasa mereka disebut Aleph dibuat lebih simple. Kalau gini gimana bos? Mana gue lihat. Nama hurufnya apa? Kalau gak salah, lip atau alep ya? A. Kalau gitu mulai dari sekarang ini huruf A. Kalau mau tahu lebih jelas, awalnya bentuknya kayak gini bre. Mirip kepala sapi, lalu berevolusi sama Venesia, lalu Yunani, dan akhirnya Latin modern. Manu, translate juga huruf ini. Siap bos. Huruf B itu asalnya dari kata bais, yang artinya rumah. Bentukan awalnya mirip denah rumah kotak, lalu berevolusi dari kotak-kotak menjadi dua lengkungan seperti sekarang. Sudah jadi bos. Ini huruf apa? Beth. B. Beth. B. B. Oke, mulai sekarang ini huruf B. Coba kalian lihat juga huruf M. Bentuknya zigzag. Menurut kalian ini bentuknya kayak apa? Betul! Ini awalnya dari gambar ombak laut atau meme. Satu lagi deh yang gampang. Kalau huruf O menurut kalian dari gambar apa? Bola basket bukan, bre? Zaman dulu belum ada basket, kocak. Buat yang jawab mata, selamat. Huruf O berawal dari gambar mata. Dulu huruf O punya titik tengahnya mirip pupil, tapi lama-kelamaan dihapus biar lebih mudah untuk ditulis. Adaptasi hieroglif Mesir rumit menjadi simbol dan bentuk sederhana ini namanya sistem Proto-Sinaitik. Sistem tulisan ini awalnya cuma dipakai sama pekerja tambang aja bre, tapi suatu hari ada kapal datang. Ini tulisan apa? Sistem huruf punya kami bos. Bagus nih, simple. Boleh gue comot gak? Akhirnya bangsa Venesia yang kebanyakan berdagang lewat jalur laut membawa tulisan itu ke segala penjuru tempat berdagang mereka. Tapi ada satu masalah. Sistem huruf dari bangsa Semit gak ada huruf vokal sama sekali. Jadi bayangan aja kalau mau nulis makanan bergizi gratis, nulisnya harus makanan bergizi gratis. Kan jadinya sulit untuk dipahami. Gimana kalau ada yang salah ngira? Emangnya bisa salah jadi apa, bre? Kita serahkan ke penonton deh. Setelah berjalan cukup lama, bangsa Venesia datang ke Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Di sana mereka memperkenalkan sistem tulisan mereka. Namun saat mendapatkan tulisannya bangsa Yunani malah bingung. Ini bacanya gimana, kocak? Akhirnya mereka punya ide untuk menciptakan huruf vokal. Mereka ambil huruf-huruf Venesia yang suaranya gak kepake di bahasa Yunani. Lalu diubah menjadi huruf A, E, I, O, U. Bangsa Yunani juga menambahkan huruf F dan Q. Bangsa Etruria dan Romawi datang mengadaptasi huruf tersebut. Bangsa Romawi awalnya hanya mengambil 21 huruf saja, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. Lalu di abad pertengahan, alfabet dipoles lagi dan berevolusi menjadi huruf yang sekarang kita kenal. J dibangkitkan lagi dari kubur. U itu datang dari V. Lalu W awalnya dibuat dengan 2 V di Jerman dan Inggris. Tapi double V nggak enak, makanya yang dipakai double U. Lalu Y dan Z diserap jadi bahasa Yunani. Cuma ngomongin huruf aja sejarahnya lebih panjang dari nenek moyang gua. Nenek moyang lu masih muda banget berarti ya, bre. Kalau dari cerita kakeknya kakek gua, mereka ngalamin zaman dimana manusia bahkan belum ada. Nenek moyang gua mah manusia bukan megalodon. Gila bre, gue juga waktu riset ini topik gak nyangka kalau alfabet sejarahnya semenarik ini. Kalau menurut kalian gimana? Coba deh tulis di kolom komentar pendapat lu mengenai topik ini. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian.